Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipiana Fitri dengan NIM 2305834 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan materi pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan materi sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia. Di mana yang pertama yaitu ada pada masa kerajaan, yaitu lebih kurang pada abad 4 sampai abad 15 Masehi, di mana ada kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu ada kerajaan Kutai pada abad 4 Masehi, yaitu ada kerajaan Hindu tertua. Selanjutnya itu ada kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 Masehi, yang berpusat perdagangannya dan agama Buddha. Selanjutnya itu ada kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai tahun 1527, di mana kerajaan terbesar dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Selanjutnya yaitu ada kerajaan Islam, di mana ada beberapa kerajaannya. Yang pertama yaitu ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama. Ada kerajaan Demak, pusat penyebar Islam di Jawa. Dan ada kerajaan Kesultanan Aceh Mataram, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya yaitu ada masa penjajahan abad ke-16 sampai 20, di mana Portugis menguasai Malaka, monopoli dan rempah-rempah. Selanjutnya itu Belanda, yaitu ada VOC, politik monopoli dan tanam paksa. Selanjutnya itu Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, di mana Thomas Seymour Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah. Selanjutnya itu ada kebijakan penting, kultur stem cell atau tanam paksa pada tahun 1830, politik etis pada tahun 1901, edukasi irigasi dan transmigrasi. Selanjutnya itu materi tentang masa pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1942, di mana ada Budi Utomo pada tahun 1908, awal kebangkitan nasional, Syarikat Islam pada tahun 1912, organisasi politik dan ekonomi. Ada insiden pada tahun 1912, Persatuan Tanpa Diskriminasi, puncak pergerakan yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1908, Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada masa kemerdekaan, di mana pada tahun 1945 sampai 1965, proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, adanya agresi militer Belanda yaitu pada tahun 1947 dan pada tahun 1948. KMB yaitu Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, yaitu ada pengakuan kedaulatan. Selanjutnya itu demokrasi liberal dan terpimpin, di mana dinamika politik awal kemerdekaan. Selanjutnya materi tentang masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, di mana dipimpin oleh Presiden Soeharto dan fokus pada pembangunan ekonomi, politik sentralistik dan militernya yang kuat. Selanjutnya berakhir karena krisis moneter 1998 dan demonstrasi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Presiden B.J. Habibie mulai era reformasi dengan ciri-cirinya yaitu ada otonomi daerah, kebebasan pers, penghapusan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan terkini. Selanjutnya itu ada transformasi digital, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.